Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib mubasyaratan faqat ana duyunika amelia min fasil khamis A. Fi hadzal yaum sana bahas at-tashbihud dimni. Ma huwa tashbihud dimni? At-tashbihud dimni huwa tashbihu la yud'u fihi al-musyabbah wal musyabbah bi fi surati min suwarihil ma'rufah bal yulmihani fi tarkib. Tasbih dimni merupakan tasbih yang tidak ditetapkan atau tidak ditentukan mana musyabbah dan musyabbah bihnya pada gambaran atau bentuk-bentuk tasbih yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi tidak dijelaskan yang mana musyabbah dan mana musyabbah bihnya seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Kita sudah mengenal mana lafaz yang termasuk musyabbah dan musyabbah bihnya, seperti contoh al-ilmu kan nuri, yang mana lafaz al-ilmu menjadi musyabbah dan kan nuri menjadi musyabbah bih. Tetapi di dalam tasbih dimni ini tidak disebutkan mana musyabbah dan musyabbah bihnya, tetapi bal yulmihani artinya dipahami, yang mana kita memahami pada susunan kalimatnya. Musyabbah pada tasbih dimni biasanya kalimat pertama yang merupakan suatu peristiwa nyata yang hendak diserupakan. Begitu juga dengan musyabbah bih dalam tasbih dimni merupakan kalimat kedua yang menganalogikan suatu hal, atau bisa juga disebut dengan kalimat yang diserupai dari kalimat pertama yang menjadi perumpamaan untuk kalimat yang pertama. Jadi bisa disimpulkan atau bisa difahami bahwa musyabbah merupakan kalimat yang ingin diserupakan dan musyabbah bih merupakan penyerupaan dari sesuatu yang diserupakan. Bentuk musyabbah dan musyabbah bih dalam tasbih dimni. Untuk bentuk musyabbah fa in tafukil anamu wa anta minhum, dan musyabbah bih fa innal miska ba'du dhammil ghazali, yang artinya jika engkau berhasil mengungguli manusia lain dan engkau adalah bagian dari mereka. Sesungguhnya minyak misik atau kasturi dibuat dari campuran darah kijang. Dalam syair ini perumpamaan yang digunakan adalah minyak misik atau minyak kasturi yang dihasilkan dari darah kijang. Ini mengilustrasikan bahwa bahan yang berharga dan harum seperti minyak misik ini berasal dari darah kijang atau asal-usul yang sama, yaitu darah kijang. Pesan tasbih ini mengajarkan kepada kita untuk tetap rendah hati dan menghormati orang lain tanpa merasa lebih tinggi atau istimewa. Intinya kita sebagai manusia tidak ada yang lebih mulia, karena di mata Tuhan kita semuanya sama, yang membedakan adalah akhlak saja. Amal tasbih dimni. Amal tasbih dimni adalah menyampaikan makna kalimat melalui perbandingan yang tidak diungkapkan dengan jelas antara musyabbah dan musyabbah bihnya, sehingga meningkatkan daya tariknya. Seperti contoh, la tungkiri atau lal karima minal ghina fasailu harbun lil makanil ali. Jangan kau ingkari jika orang dermawan tiada kekayaan, sebab banjir adalah musuh tempat tinggi. Dalam syair ini tidak ada kata-kata yang secara langsung mengandung bentuk perumpamaan, namun dapat dipahami bahwa terdapat konsep perumpamaan yang tersirat di dalamnya. Di dalam syair ini menyerupakan orang mulia dengan tempat tinggi dan menyerupakan kekayaan dengan banjir yang membawa kotoran. Di sisi lain, banjir tidak dapat naik ke tempat yang tinggi. Begitu juga dengan kekayaan yang tidak mau bersama orang yang mulia. Mulia yang dimaksud dalam konteks ini adalah kesederhanaan yang tinggi. Dalam contoh yang kedua, yaitu tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinah la tajri 'alal yabas. Engkau mengharapkan keberhasilan atau kesuksesan tetapi tidak mau menempuh jalan yang menuju keberhasilan itu. Sesungguhnya kapal laut tidak akan berlayar di tempat yang kering atau di daratan. Dalam syair ini tidak disebutkan mana musyabbah dan musyabbah bihnya, dan tidak disebutkan juga mana adadu tasbih.
Tetapi dari konteks tersebut dapat dipahami dari segi maknanya yang menggambarkan jika seseorang tidak mau berlomba-lomba atau tidak mau untuk mencari kesuksesan, itu sama halnya dengan kapal yang berlayar di atas daratan. Jadi tidak akan kapal tersebut menuju tempat yang dituju jika berlayarnya tidak di atas air. Jika dalam syair tersebut ditambahkan dengan adatut tasbih, maka tidak akan cocok. Maka dari itu dalam tasbih dimni ini memahami bukan dari segi lafadz tetapi dari segi kalimatnya. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga di pertemuan kali ini membawa kemanfaatan untuk kita semua. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.